특별한 각오는 없고요. 뭐 시즌 1, 시즌 2보다 시즌 3가 훨씬 더 잘 될 거라고. 다행히 저 때문이죠. 살짝 과한데요? Hai sis, balik lagi di Kumulatif Media di segmen Gibah Drakor. Tapi kali ini kita nggak akan bahas drakor, tapi kita akan bahas reality show yang paling panas di Korea sekarang, yaitu Single Inferno 3. Aku yakin banget kamu pasti lagi nonton Single Inferno 3 karena jujur, drama di bulan ini tuh kayak biasa aja gitu gak sih? Kecuali drama Marry My Husband itu ya mungkin udah drakor yang termasuk seru ya di bulan ini ya. Cuman karena di bulan Januari ini menurut aku drakornya kayak kurang seru dan kurang banyak juga, akhirnya aku nonton nih Single Inferno 3 dan ternyata emang sebagus itu. Kenapa aku bilang sampai sebagus itu? Ini aku mau review jujur aja karena waktu aku nonton Single Inferno 3 itu kayak berasa healing aja gitu karena pemandangannya sejuk banget, terus sinematografinya juga bagus, jadi yang nonton betah gitu. Apalagi pemainnya juga cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Ya siapa gak seneng lah misal pemainnya ganteng-ganteng ya kan. Dan yang jadi nilai plus di Single Inferno 3 itu pemainnya lucu-lucu guys. Ya itulah sekilas tentang apa yang aku suka dari Single Inferno 3. Dan pastinya nanti aku juga akan bahas tentang apa sih keunikan-keunikan dan apa sih yang bikin Single Inferno ini bagus dibanding Single Inferno yang sebelum-sebelumnya. Stop ojo gopo dan saiki aku mau bahas tentang gambaran umumnya Single Inferno 3. 제발. 여기 진짜 지옥이 펼쳐집니다. 진짜 이를 갈았구나. 저건 좀 잔인해. 내가 말했지, 사랑은 쟁취하는 거라니까? Jadi buat kakak-kakak yang belum nonton nih, Can everyone stop call me Kak? Why? So annoying. sorry. Jadi buat sis yang belum nonton, aku kasih gambaran umumnya aja supaya kalian tertarik buat nonton ya. Jadi Single Inferno ini adalah sebuah acara TV yang di sana tuh ada sekelompok pria dan sekelompok wanita yang sedang mencari jodoh sis. Sama kayak konsepnya Take Me Out gitu kan ya. Cuman kalau Take Me Out itu kan ada berbagai macam jenis wanita di situ. Ada berapa puluh ya? Lebih dari 10 deh pokoknya. Sedangkan cowoknya di situ cuma 1. Tapi di sini itu imbang. Jadi cowoknya ada 6, ceweknya juga ada 6. Di mana 6 orang ini saling mencari kecocokan satu sama lain untuk mendapatkan chemistry dan bisa match sehingga mereka berdua yang match ini bisa pergi ke Pulau Surga. Nah oke guys, sebelumnya mereka itu kan berenam-enam itu kan tinggal di Pulau Neraka. Dimana si Pulau Neraka itu adalah sebuah pulau terpencil yang di sana minim makanan dan ya lebih kayak diasingkan gitulah. Sedangkan kalau misalkan mereka berhasil match satu sama lain, cewek-cowok nih, mereka bisa pergi ke surga dan mereka mendapatkan fasilitas bintang 5. Nah, Single Inferno ini ada 11 episode, dimana nanti setiap episodenya akan banyak kejutan-kejutan baru nih sis. Setiap episode pasti kita ada aja kaget sama suatu hal. Bukan plot twist ya, kayak semacam apa ya, kejutan, surprise gitu loh. 진짜 있어? 소름 돋았어. 나도. Dan nggak cuma itu, di situ juga banyak game-game yang bakal dimainin sama pesertanya sis. Coba saiki awakmu tulis di kolom komentar, ya apa dadine lek misal Single Inferno iki diadakno nang Surabaya. Jadi misalnya kayak Pulau Neraka iku pulau sebelah Blok M, terus Pulau Surga iku Surabaya. Ya apa menurutmu? Coba tulisan nang kolom komentar dan kira-kira siapa sih bakal melu. Ya itulah guys tentang gambaran umum Single Inferno 3 ini. Terus yang keloro kita akan bahas tentang apa sih yang menarik dari Single Inferno 3 ini. Wes gak kesuwen langsung aja. Oke, yang pertama udah pasti cast-nya ya, karena titik poin dari kemenarikan Single Inferno ini kuncinya ada di cast-nya. Dan untuk cast yang main Single Inferno 3 ini juga luar biasa banget. Keren-keren dan ganteng cantik parah gitu loh. Aku akan sebutin cast yang menurut aku menarik aja ya. Yang pertama udah pasti si Hyeson ya guys. Ini peserta cewek yang dia itu paling ikonik karena wajahnya dia itu beda sama cewek-cewek lain. Dari rambutnya aja udah beda, dan untuk kepribadiannya juga dia baik. Dia juga gampang senyum dan badannya itu bagus karena dia rajin olahraga ya guys. Terus yang kedua itu adalah Hajong. Dia ini adalah peserta wanita yang cukup ikonik ya dibandingkan dengan Hyeson karena gayanya dia waktu dia godain peserta cowok itu ikonik banget. Panelisnya aja itu sampai bilang kalau si Hajong ini khasnya adalah dia narik dagu gini dulu sebelum godain cowok kayak.
yang ketiga itu Gyuri. Gyuri ini terkenal sama kecantikannya ya guys, tapi dia itu anaknya diem dan gak banyak tingkah gitu, jadi si cowok-cowok juga kadang-kadang tuh agak sungkan gitu sama si Gyuri. Dan ini peserta wanita yang paling bikin aku speechless dan udah berseliweran di TikTok kalau dia ini bener-bener definisi Minji. Bapak lu nonton Minji. Dia ini terkenal bukan karena terkenal apa-apanya ya, cuman dia terkenal karena piyama ungu yang busui friendly itu guys, yang dia pakai waktu dia lagi ke Pulau Surga bareng sama si Om Guanhee. Nanti aku bakal jelasin si Guanhee itu siapa, cuman dia waktu ke surga itu dia pakai piyama ungu yang itu ikonik banget. Sampai-sampai guys, ada artikel keluar bahwa bapaknya si Minji itu juga sampai heran kenapa Minji bisa pakai piyama yang busui friendly di acara kayak gini. Oke, kita move ke yang cowok-cowok nih. Yang pertama tuh udah pasti si om-om red flag yang satu ini, namanya Guanhee. Dan ini perlu dipertegas bahwa si Guanhee ini adalah atlet basket. Oke, atlet basket. Dieling-eling ya, pokoknya dia atlet basket. Nah, kenapa aku sebut si Guanhee ini cowok red flag? Karena dia emang definisi om-om mainin cewek gitu lah ya. Dia bahkan suka sama 3 cewek sekaligus dalam acara ini guys. 4 bahkan mungkin sama si Minji. Terus dari awal dia muncul di episode 1, dia tuh udah kepedean bahwa dia bakal jadi yang paling populer di acara ini. Ya emang sih kalau dia emang paling populer di acara ini. Cuman herannya tuh kenapa si cewek-cewek tuh pada suka sama si om-om yang satu ini. Padahal banyak yang lebih ganteng kayak misal si ini juga, kayak kenapa nggak ada yang suka? Kenapa malah milih om-om yang kayak gini bentukannya? Ya aku nggak bilang kalau Guanhee ini jelek ya, cuman kayak apa yang kamu suka dari si Guanhee ini? Yang kedua adalah Jinsok. Nah si Jinsok ini kenapa aku suka banget? Karena dia itu anti banget sama cewek-cewek pick me. Jadi kalau misalkan ada cewek-cewek yang kayak menye-menye gitu, dia tuh bakal terang-terangan. Contohnya kayak di cuplikan yang satu ini. 껍질도 먹는구나. 이것도 껍질. 난 껍질이 더 좋아. 줄까요? 아이고, 그래서 난 같이 먹었을 때. 같이 먹었을 때. 좀 이따 먹었는데. 네, 좀 이따 먹을게요. Tuh kan guys, dia itu emang bener-bener sadar kalau si cewek itu bener-bener caper. Sedangkan peserta cowok yang lain juga nggak notice kalau dia lagi caper gitu. Dan si Jinsok ini lucu banget, dia bisa ngeluarin jokes-jokes yang aneh, unik, tapi kita bisa ketawa gitu. Kalau misal ada yang nggak suka sama si Jinsok ini, fix bener-bener psikopat. Oke, kita move ke peserta yang ketiga, yaitu Wonik. Mas Wonik yang mirip kayak mas-mas Jawa gitu. Nah, Mas Wonik ini kalau misalkan main di Indo nih, apalagi Jawa, dia itu kayak tipe-tipe mas-mas yang kalau dipanggil mas, dia pasti bakal langsung jawab, "Dalem sayang," kayak gitulah. Bener-bener definisi cowok yang adem. Tapi kenapa screen time dia tuh dikit banget, sama kayak si cowok yang namanya Habib. Nah, 2 orang cowok ini kayak pemeran pendukung aja gitu. Padahal, aku merasa kalau 2 cowok ini daya tariknya kuat banget. Tapi nggak tahu kenapa yang malah di highlight tuh kayak Guanhee doang. Nah, kenapa aku suka sama si Wonik? Karena dia tuh nggak bisa diprediksi gitu loh sis. Waktu ada game squad bareng pasangannya dia, yang di pinggir pantai itu, dia kan berpasangan sama si Hajong. Ya kalau boleh spoiler dikit, untuk profesi dari si saingan-saingannya dia itu emang keren-keren. Ada yang atlet, ada yang suka olahraga, ada yang suka gym, kayak gitu-gitu. Sedangkan si Mas Wonik ini itu cuman makelar biasa, makelar properti gitu. Tapi dengan anehnya dia tuh bisa mengalahkan semua pesertanya dia. Aku aja sampai nggak nyangka kalau yang menang tuh bakal Mas Wonik. Aku kira tuh bakal kayak Jinsok, kan wajar lah ya, dia badannya besar, terus kayak keker gitu. Ternyata si Wonik guys. Nah sejak itu aku suka banget sama Mas Wonik ini. Ya itulah sis, apa yang menarik dari para cast-nya Single Inferno 3 ini. Next, kita akan bahas tentang problematika suatu couple yang membuat kita tuh jadi makin suka dan makin penasaran sama Single Inferno 3 ini. Ya sih, seperti yang aku bilang tadi, yang di highlight di acara Single Inferno 3 itu kayaknya si Guanhee ya. Nah, aku tuh bingung banget kenapa kayak Guanhee harus dijadikan sebagai highlight di sini. Soalnya jadinya kayak Guanhee mencari jodoh, bukan Single Inferno 3, mohon maaf. Nah, si Guanhee ini suka sama 3 cewek. Yang pertama tuh Haeson yang ditemuin di hari pertama yang diajak ke Pulau Surga. Yang kedua tuh Hajong yang diajak ke Pulau Surga di hari kedua lah ya. Yang ketiga tuh Gyuri yang dia penasaran banget sama si Gyuri ini. Dan yang keempat ada Minji yang pakai piyama busui friendly warna ungu waktu bareng Guanhee. Nah, keempat cewek ini kayak pada suka sama si Guanhee.
mungkin 3 lah ya, karena Yuri kayaknya nggak suka deh, karena dia red flag. Jadi dia udah nyadar duluan kalau dia red flag, jadi ditinggal sama si Yuri. 3 cewek ini suka sama si Guanhee, dan 3-tiganya ini juga punya problematika sama si Guanhee. Bahkan mereka bertiga tuh udah ngerasa kalau si Guanhee ini red flag. Bodohnya cewek itu kalau udah suka tuh dia bakal buta. Apapun kesalahan si cowok, dia bakal tetap suka. Nah, ada suatu scene di mana si Minji ini nangis, guys. Si Minji ini nangis, tapi si Guanhee ini cuma ngasih tisu ke Minji. Tapi ada juga suatu scene, si Hyeson ini nangis, tapi si Guanhee malah ikutan nangis. Dan semenjak itu kayaknya si Guanhee udah mulai suka lagi ya sama si Hyeson. Ya walaupun si Guanhee ini di tengah-tengah, di akhir juga sempet oleng sana sini. Tapi untung aja di akhir episode atau di endingnya si Guanhee ini tetap milih si Hyeson. Padahal kalau misalkan si Guanhee itu milih Minji, itu aku udah siapin kata-kata mutiara ya buat si Guanhee ya. Karena sorry, lo nggak banget dan gue gak suka sama lo. Tapi ada yang bikin aku overthinking karena ada beberapa artikel yang muncul dan rumornya si Guanhee sama si Hyeson ini nggak jadian di real life-nya. Dan malah si Guanhee ini jadiannya sama si Minji. Cuma kalau misalkan itu terjadi, udah turun yuk dari kapalnya si Guanhee, turun yuk. Dari awal aku udah negesin kalau si Guanhee ini atlet ya, atlet. Dan belajar dari kejadian sebelumnya. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah di Korea ini mau kita pacaran sama goblin, mau pacaran sama vampir, pacaran sama zombie, pacaran sama rubah, pacaran sama gumiho, pacaran sama malaikat pencabut nyawa, itu nggak apa-apa guys. Asalkan kalian jangan pacaran sama atlet. Karena udah pasti itu adalah hubungan haram, dimana kalau kita pacaran sama atlet, itu udah pasti kapal kita karam, alias kita nggak jadian. Jadi flashback ke salah satu drakor nih. Tapi nggak apa-apa, itu bisa kita ambil kesimpulan aja bahwa daripada kita pacaran sama atlet, mending kita pacaran sama gumiho. Nah, di single Inferno 3 ini juga banyak banget kejadian-kejadian random yang mereka tuh juga nggak jaim-jaim gitu loh. Makanya aku ngerasa acara ini tuh seru banget dan kayaknya worth it banget buat ditonton sambil kita nungguin drama yang rilis di bulan Februari. Dan kabar-kabarnya juga di single Inferno yang musim selanjutnya, yaitu musim keempat. Dan rumornya cast wanitanya itu dari Miss Korea semua. Ya, aku nggak tahu ya ini bener atau enggak. Cuman aku ngerasa kayak kenapa yang dipilih tuh cewek-cewek yang wajahnya itu sama semua. Yo nggak kabeh podo gitu loh. Maksudnya kayak Gangnam Beauty. Jadi kayak maaf banget kecantikan yang tidak realistis gitu loh. Ya minimal adain lah satu kayak Hyeson atau kayak Hajong gitu mungkin. Udah deh, kayaknya itu aja yang bisa aku bahas di video yang membahas tentang single Inferno 3 ini. Dan aku juga mau nanya ke mbak-mbak dan sis-sis ini, kira-kira drakor apa yang wajib aku tonton? Karena aku juga lagi kekurangan stok drakor. Barangkali kalian ada rekomendasi yang bisa aku tonton, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari segmen Gimba Drakor dari Kumulatif Media. Sampai jumpa di next video.